Terus ya? Tidak kebalik. Nah, itu. Ini sampai jam? Sampai azan, mentok. Azan jam berapa? 5:30 lewat? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, sama-sama kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah ini, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani bulan suci Ramadan, dan kita berharap agar semua yang kita lakukan di hari-hari Ramadan kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berharap agar Allah terus melimpahkan taufik dan pertolongannya kepada kita hingga kita tetap bisa mengisi hari-hari Ramadan yang tersisa ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhir Ramadan kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa sebagaimana itu yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala dari adanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sore hari ini kita mau nyantai aja ya, nyantai aja, tidak usah terlalu dudukkan. Saya pengen bahas mengenai sabar di sore ini. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda di dalam hadisnya bahwa puasa itu adalah bulan kesabaran, dan kesabaran pahalanya, ganjaran bagi orang yang bersabar adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, orang yang bersabar akan diberikan pahala yang tanpa batas. Orang yang bersabar akan diberikan ganjaran yang lebih baik dari yang pernah dia lakukan di dunia. Artinya kesabaran ini ternyata punya posisi, punya kedudukan yang begitu agung dalam agama Islam, sampai dijanjikan ganjaran-ganjaran yang begitu besar. Surga ini kan sudah paling besarnya ganjaran, dan itu diberikan salah satunya kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kita ingin tahu sebenarnya sabar itu apa sih? Kok sampai seperti itu ganjarannya? Kita hidup di dunia ini sudah jelas tidak mungkin orang hidup di dunia merasakan 100% hidup enak, tidak mungkin. Orang kalau hidup di dunia pasti ada cobaannya, pasti ada masalahnya, pasti ketemu problem. Itu pasti dah. Sunatullahnya untuk orang yang hidup di dunia, dia pasti akan bertemu dengan hal-hal yang dia nggak sukai. Entah itu masalah, entah itu cobaan, entah itu musibah, dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu memang kami ciptakan hidupnya terus dalam perjuangan. Misalnya kita dari bayi aja kita tuh sebenarnya sudah berjuang. Ketika kita disusui oleh ibu kita, kemudian tidak disapih oleh ibu, itu bayi biasanya anteng apa rewel kalau mau disapih sama ibu? Kan rewel pasti, karena itu sesuatu yang dia nggak sukai. Dia sudah biasa menyusu dengan ibunya, dia sudah nyaman dengan itu, sekarang mau di stop menyusu pada ibunya. Itu kan perjuangan, bahkan dari bayi kita sudah menghadapi perjuangan yang seperti itu. Semakin kita bertambah usia, perjuangan yang kita hadapi juga semakin besar, semakin banyak, dan berbeda-beda tentunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita masalah, ketika memberikan kita perjuangan seperti tadi, tentunya Allah juga memberikan senjata bagi kita yang bisa kita andalkan untuk menghadapi semua itu. Nah, di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan melalui kesabaran dan melalui sholat. Sholatnya bisa kita artikan doa, bisa kita artikan sholat yang secara umum biasa kita lakukan. Karena sholat dalam bahasa Arab itu bermakna
doa. Ya, artinya Allah mengatakan kepada kita, bersabarlah kamu ketika kamu mendapatkan hal-hal yang kamu gak sukai, kemudian berserah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, melalui sholat, melalui sujud penghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama kemudian mengatakan perjuangan yang kita hadapi di dunia ini kan macam-macam. Berarti kesabarannya juga macam-macam. Misalnya sebagian ada yang membagi sabar jadi 3, ada yang membagi sabar jadi sekian. Kita mau ambil pembagian sabar ada 4. Yang pertama, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan perintah Allah gampang atau susah? Kalau kita mau jujur pada diri sendiri, menjalankan perintah Allah itu hal yang gampang atau hal yang mudah? Hal yang gampang atau hal yang mudah? Hal yang gampang atau hal yang susah? Susah kan? Sebagian besar yang diperintahkan oleh Allah itu susah. Makanya namanya dalam bahasa agama, kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban haji, kewajiban puasa itu dinamakan dengan taklif. Taklif itu sesuatu yang berat, sesuatu yang susah. Kita capek seharian bekerja, baru bisa tidur jam 2, jam 3, subuh sudah harus bangun. Kalau kita dikasih pilihan, mending tidur lanjut istirahat atau mending bangun buat sholat. Nah, dikasih pilihan ya, kalau saya sih pilih tidur, jujur aja. Capek baru bisa tidur tengah malam, atau disuruh bangun buat sholat. Nah, buktinya bahwa kebanyakan kita pasti akan milih tidur. Di adzan subuh itu kan ada tambahannya, as-sholatu khairun minan naum. Ya karena kita kalau ditanya pasti pilihnya tidur. Itu kan susah. Kita capek baru istirahat sebentar harus bangun untuk sholat. Kita mengumpulkan harta sekian banyak, susah payah sampai harta kita berkumpul banyak, kita jadi orang kaya, kena kewajiban zakat. Kita disuruh mengeluarkan harta kita gratis gitu aja, ngasih ke orang cuma-cuma. Susah atau gampang? Susah. Susah atau gampang? Susah, betul. Kenapa? Ini susah payah saya kumpulkan ini. Kok sekarang disuruh mengeluarkan begitu saja? Nah, itu untuk menjalankan itu, supaya kita mampu menjalankan perintah Allah tadi, kita butuh yang namanya kesabaran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Dialah Allah, Tuhan langit, Tuhan bumi, dan Tuhan apa yang berada di antara keduanya. Sembahlah Dia dan bersabarlah kamu dalam menyembahnya. Artinya memang butuh kesabaran. Nabi Ibrahim nunggu anak, akhirnya dapat anak namanya Ismail. Sudah ditunggu-tunggu nih kelahirannya Nabi Ismail. Begitu besar sama Allah suruh disembelih. Itu kalau tidak pakai bersabar, tidak mungkin dilakukan sama Nabi Allah Ibrahim. Tapi karena beliau bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya beliau lakukan itu. Dan pada akhirnya anaknya kan tidak jadi disembelih Nabi Ismail, justru diganti dengan kambing, dengan domba. Artinya kalau kita bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil yang akan kita dapatkan juga pasti baik. Hasil yang kita dapatkan juga pasti akan manis rasanya kita rasakan. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah bersabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita disuruh melakukan satu perintah itu lebih gampang dibandingkan kita suruh meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kadang begitu. Kita menjalankan perintah itu lebih gampang dibandingkan kita meninggalkan larangan. Kenapa? Karena yang dilarang itu pasti sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Sedangkan yang diperintahkan Allah kebanyakan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Rasulullah bersabda, neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Jadi orang masuk neraka itu gampang ya, karena sesuai dengan dorongan syahwatnya dia, nafsunya dia. Sedangkan surga diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, butuh perjuangan ya. Tadi bangun subuh, bangun tahajud, zakat, kemudian puasa Ramadan. Orang-orang enak makan, kita puasa, itu semua kan perjuangan. Selain kita berjuang, bersabar dalam menjalankan perintah Allah, kita juga bersabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nafsu setan itu pasti akan terus
mengajak kita untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah pernah jelaskan bedanya nafsu dengan setan di sini ya. Untuk salah dulu. Apa sudah ingat? Lupa ya, apa kita ulangi? Bedanya nafsu dengan setan. Jadi kalau kita mau mendeteksi ini dorongan saya berbuat maksiat ini, dorongan hawa nafsu atau dorongan setan. Cara membedakannya gini, kalau hawa nafsu targetnya itu satu. Kalau hawa nafsu targetnya itu satu hal. Hawa nafsu mengajak orang untuk minum minuman keras. Ya orang itu akan didorong terus gimana caranya supaya dia minum minuman keras. Itu hawa nafsu, targetnya satu, fokus. Tapi kalau setan itu pokoknya orang ini berbuat maksiat. Mau maksiatnya dusta kayak, mau maksiatnya riba kayak, mau maksiatnya nyuri kayak, mau maksiatnya zina kayak. Buat setan itu enggak penting. Yang penting orang itu berbuat maksiat. Jadi setan lebih kreatif daripada hawa nafsu. Nyuruh bohong enggak bisa, suruh minuman keras nanti enggak bisa juga, masuk lewat jalur nyuri enggak bisa, masuk lewat zina. Terus gimana caranya orang ini berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sabar jenis yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin jenis sabar yang paling umum yang kita tahu. Dan seperti kita katakan tadi, tidak mungkin ada orang hidup di dunia ini yang terbebas dari cobaan, yang terbebas dari ujian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya juga penuh dengan cobaan, hidupnya juga penuh dengan ujian. Tapi yang bisa kita lakukan itu adalah respon kita terhadap cobaan itu. Cobaannya pasti datang, kita tidak mungkin bisa merubah itu. Kita tidak mungkin bisa berharap Allah tidak ngasih kita ujian, tidak mungkin. Pasti kita kena ujian. Jadi fokusnya kita jangan gimana caranya kita tidak kena musibah. Karena kita pasti suatu saat tiba gilirannya kita kena musibah. Yang harus kita pikirkan bagaimana cara kita menghadapi itu. Nah, itu yang bisa kita kontrol. Kalau musibahnya, ujiannya, cobaannya kita tidak bisa kontrol. Mau tidak mau pasti kena. Semua orang pasti kena. Nah, yang bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan adalah cara kita menghadapi itu. Cara kita menyikapi musibah, menyikapi ujian, menyikapi cobaan yang ketika itu datang dalam kehidupan kita. Di dalam syair Arab itu dikatakan, kalau suatu hari kamu mendapatkan musibah, maka yang harus kamu lakukan adalah menyiapkan kesabaran dan dada yang lapang. Kenapa? Karena kehidupan dunia itu berputar. Hari ini kamu hidup enak, nanti suatu saat hidupmu enggak enak. Hidup kamu enggak enak, nanti suatu saat akan tiba masanya hidup kamu enak. Hidup itu muter gitu terus. Tidak ada yang abadi di atas kehidupan dunia ini, tidak ada. Apapun yang ada di dalam kehidupan dunia ini pasti ada masa kadaluarsanya. Ya, tidak ada yang abadi di dalam kehidupan dunia ini, tidak ada. Kalau ada satu hal, pasti hal ini akan ada ujungnya, akan ada akhirnya. Semua begitu. Ada yang meninggal dunia, ada yang akhir. Ada musim hujan, ada musim panas. Kan tidak mungkin hujan terus kan enggak. Ada masanya hujannya berhenti. Enggak panas terus kan juga enggak. Ada masanya panasnya berhenti. Enggak siang terus, ada masanya datang waktu malam. Enggak malam hari terus, ada masanya datang waktu siang. Aturan hidup dunia itu begitu. Tidak ada yang abadi di atas dunia, termasuk masalah yang kita hadapi. Nah, termasuk masalah yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi saat ini juga tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada waktunya masalah itu berakhir. Kesulitan hidup yang kita rasakan saat ini akan ada masanya dia digantikan dengan kehidupan yang nyaman, dengan kehidupan yang enak. Yang harus kita lakukan sabar dalam menjalani itu sampai tiba waktunya nanti. Ada ceritanya bagus. Ada cerita seorang raja punya cincin. Ada raja punya cincin. Terus dia mikir, ini cincin ini mau saya kasih ukiran kalam hikmah di cincin ini.
Apa gitu, mikir berhari-hari, jadi mau saya tulis siapa cincin ini ya. Akhirnya dia pergi ke satu orang bijak di kampungnya dia. Pak, ini saya punya cincin, mau saya ukir, saya mau tulis kalam hikmah. Kira-kira menurut Anda kalam hikmah apa yang cocok? Kata orang bijak tadi, gini aja, besok Anda datang ke sini lagi, cincinnya insya Allah sudah jadi, ada ukiran kalam hikmah. Oh ya udah, singkat cerita kembali si raja ini ke tempatnya orang bijak besok hari. Dilihat tulisan di cincinnya itu, semua akan berlalu. Apa ini? Kok kalam hikmah semua akan berlalu itu apa? Saya kepengen itu kalam hikmah yang keren-keren gitu loh. Ini kok semua akan berlalu. Kata si orang bijak ini, nanti kamu bakal paham apa yang saya maksud dengan semua akan berlalu. Soalnya sudah rajanya pulang, nurut dia yang minta, kok usah dia pakai protes, nurut pulang dipakai cincin. Suatu hari ada pemberontakan di kerajaannya, pusing. Ini ya Allah, hidup saya dan rakyat saya selama ini tuh enak, ini kok tahu-tahu pakai ada orang berontak, perang ini segala macam. Pas dia pusing, duduk di kasurnya dia lihat cincinnya dia, semua akan berlalu. Oh iya, ini pemberontakan ini juga gak akan berlangsung selamanya. Ini pasti ada akhirnya pemberontakan. Dan akhirnya benar, dia berhasil mengalahkan para pemberontak tadi. Kehidupan kerajaannya juga kembali tenang, kembali aman, kembali nyaman. Dia lihat dari atas teras kerajaannya dia itu, alhamdulillah, ini kerajaan saya sekarang sudah aman, sudah damai. Wah, senang saya lihat hijau, makmur. Terus ketika itu dia lihat cincinnya lagi, semua akan berlalu. Oh iya, ini kedamaian ini juga nggak akan berlangsung selamanya. Akan ada waktunya, ya ada pemberontakan lagi, ada cobaan lagi, ada ujian lagi. Ketenangan yang saya lihat ini juga nggak akan berlangsung terus menerus. Sama. Kehidupan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini nggak akan berlangsung selamanya. Akan ada waktunya dia digantikan dengan kebaikan. Akan ada waktunya dia digantikan dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang kita rasakan juga tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada masanya datang masalah, akan ada masanya datang problem dan seterusnya. Sehingga ketika datang masalah jangan kecil hati. Ketika datang masalah kita jangan mudah putus asa. Ketika datang kebahagiaan kita juga jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis sabar yang keempat atau yang terakhir, jenis sabar yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi gangguan orang lain. Nah, ini juga penting ya, sabar dalam menghadapi gangguan orang lain. Kalau kita pernah punya harapan supaya semua orang cinta dengan kita, lebih baik dari sekarang hapus keinginannya. Kalau kita pernah punya keinginan untuk dicintai semua orang dari sekarang, lebih baik hilangkan keinginannya. Kenapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin semua orang suka sama kita, itu hal yang mustahil. Kita kepengen semua orang cinta sama kita, tidak mungkin. Itu hal yang mustahil. Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang tidak suka. Nabi Muhammad yang paling sempurna juga ada yang tidak suka. Lah apa lagi modelan kita ini? Kata guru saya, kalaupun kita hidup sendiri di atas gunung, kita tetap bakal jadi omongan orang. Seandainya, tahu-tahu saya hidup di atas gunung, keluar dari pasar Kliwon, naik hidup sendiri di atas gunung. Kan orang kan tetap bakal ngomongkan saya. Ustaz Muhammad ini kok naik pindah ke atas gunung? Jangan-jangan ini loh, jangan-jangannya kan panjang ini. Jangan-jangan punya utang nggak bisa bayar, jangan-jangan ada masalah sama orang, jangan-jangan. Ini sudah hidup di atas gunung, nggak kumpul sama orang, tetap jadi omongan orang lain. Ya sudah, itu memang sunnatullah. Nah, tinggal kitanya yang sabar. Kualitas diri kita tidak ditentukan oleh omongan orang mengenai kita. Kita tuh ya apa yang kita tampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi yang jelas juga kita jangan jadi gangguan untuk orang lain. Kita jangan terus merasanya kita korban terus. Saya ini selalu diomongkan jelek sama orang. Dan bisa jadi kita juga suatu saat jadi pelakunya yang ngomongkan jelek orang lain.
Jadi orang berbuat buruk sama kita sekarang karena kita dulu pernah berbuat buruk sama orang lain. Intinya adalah kehidupan kita tidak lepas dari kesabaran. Kalau kita tidak bisa melatih diri kita untuk bersabar, yang bakal bingung, yang bakal pusing itu ya diri kita sendiri. Kenapa? Karena tadi kehidupan pasti punya masalah, kehidupan juga harus ada problem di dalamnya dan kita harus bisa bersabar untuk menghadapi itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.